Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Tentang redistribusi pendapatan. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang redistribusi pendapatan, hari ini kita akan membentuk atau membuat kesepakatan kelas. Berapa menit? Berapa detik itu? Siapa yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Ada yang tahu ya? Apa kalian baru pertama kali ini mendengarkan tentang kesepakatan kelas? Oke, baiklah. Kesepakatan kelas itu merupakan salah satu cara agar kalian sebagai peserta didik dan saya sebagai guru itu bisa menjalankan kegiatan atau tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di sini nanti agar pembelajaran kita tertib sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan membentuk kesepakatan kelas yang itu akan kalian diskusikan dengan teman kalian, dan nanti setelah selesai kalian bisa menuliskannya di papan tulis. Setelah nanti kalian menuliskan hasil diskusi kalian dengan teman-teman tentang kesepakatan kelas, nanti akan kita diskusikan kembali mana yang memang bisa kita terapkan atau kita sepakati bersama. Jadi nanti jika memang ada kalian melanggar, maka dari kesepakatan itu pun akan kita buat apa hukuman atau sanksi dari kesepakatan kelas tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan berbagi atau saya akan menentukan. Ditentukan saja. Oke, kalau ditentukan saja saya akan menentukan. Saya ngambil yang praktisnya ya. 1, 2, 1. Oke. Membuat kesepakatan kelompoknya minimal 2. Nanti setelah selesai dituliskan di papan tulis. Saya kasih waktu maksimal 10 menit dari sekarang. Silakan dituliskan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, selamat mendiskusikan. Kesepakatan apa yang kalian inginkan?
Kemudian dari kelompok
bermain kursi. Berarti nomor 10 kita gabung dilarang ngadu panco. Lalu ini rato-rato permainan. Oke, jadi ada 10 poin. Dari kelompok D selalu dilarang iri, dengki, menuduh, dan menfitnah tanpa bukti. Biar lebih jelas, kita minta kelompok D untuk memaparkan maksud dari kesepakatan kelompok mereka. Diambil dari contoh di kelas ini, semisal kita lagi ulangan, terus ada yang mencontek, tapi karena dia iri, akhirnya dia menuduh yang mencontek. Dia menuduh yang dia contek bahwa dia yang mencontek. Misal nih kita pengen sharing cerita dengan guru, malah ada teman kelas tuh yang nuduh kalau kita tuh caper ke guru biar nilai makin besar. Itu termasuk yang jadi ini kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk. Jika nanti kalian ada yang melanggar, kita ambil hukumannya, yaitu seperti biasa membersihkan kelas. Ada yang mau ditanyakan dari kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk? Tidak ada. Jadi dengan harapan setelah ada yang kesepakatan kelas ini, kelas kita menjadi lebih baik, prestasi kalian juga menjadi lebih maksimal. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jika ada yang perlu dipertanyakan, nanti boleh ditanyakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat. Jadi siswa di sini seolah-olah mereka melakukan kesalahan, tapi memang mereka benar-benar melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dan saya yakin pada dasarnya dalam kegiatan kita sehari-hari di kelas, Bapak dan Ibu guru sudah melakukan ini semua. Hanya bahasanya saja yang asing atau bahasanya saja yang baru didengar. Misal kayak guru sebagai penghukum. Jadi kalau ada contoh anak terlambat, itu langsung kita mengatakan kata-kata yang mungkin itu ada yang kurang, hukuman verbal. Jadi hukuman verbal itu jadi kata-kata yang memang membekas. Jadi kalau kata memang tadi ada cerita dari temannya, nah itu seperti itu. Jadi misal kalau misalnya terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Terlambat terus tiap hari. Nah itu seperti itu. Jadi anak-anak dia bukan menyadari, tetapi dia akan menjadi pendendam. Jadi kalau di kelas maaf Bu ini 83, Bu ini Alek, itu kan saya setiap hari Kamis kan piket tuh. Jadi dia datangnya jam 7 lewat terus. Nah itu kan di sini sebenarnya kita berusaha untuk menjadikan dia anak yang bisa bertanggung jawab. Itu nanti di akhir itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi bagaimana agar dia menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi di sini kalau di kelas saya pribadi, misal anak itu ada waktu saya menjelaskan dia ribut. Jadi kemudian saya menegur mereka dengan berceramah. Jadi merasa mereka bersalah. Itulah nak, ibu tuh berharap kamu tuh menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia seolah-olah merasa bersalah. Tetapi pada dasarnya itu juga belum berhasil karena belum maksimal. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Menjadikan dia itu bahasanya itu manja. Oh ya sudah, kakek ibu bantu Oh ya sudah, kakek ibu tolong. Oh ya sudah. Ini menjadikan kita sebagai teman. Jadi dia biasanya menjadi ketergantungan. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah di sini sebagai pemantau, jadi diharapkan kita mengawasi. Jadi kalau ada yang telat, kita ngelihat, Alek, kemarin datang ke sekolah pukul berapa? Pukul 7 misalnya. Hari ini datang ke sekolah pukul berapa? 7:10. Mengapa itu bisa terjadi? Nah seperti itu. Jadi ada cara yang berbeda kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah guru sebagai manajer di sini membiasakan anak bertanggung jawab. Jadi kita bertanya mengapa, ada apa, alasannya apa. Esok-esok bisa tidak lagi telat. Walaupun pada prakteknya mungkin kita akan menemukan memang anak-anak yang sudah setnya seperti itu. Jadi menghadapi anak-anak yang
memiliki tingkah laku yang seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Adis. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu guru tadi, ini mungkin yang akan dipilih dari 3 sistem kontrol tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kenapa? Karena pada dasarnya di sini ketika mereka melakukan kesalahan itu ada tahapan-tahapannya dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau tadi Alex sebagai contoh, maka saya akan manggil Alex. Alex, hari ini telat lagi ya? Iya. Maka saya akan bertanya, kenapa kamu telat? Ini. Oh, saya jadi kayak gini. Lek, Memeta juga sama dulu seperti Alex sekolah, suka telat. Biasa Lek, manusia itu suka melakukan kesalahan. Itu yang namanya. Tapi kalau yang validasi tindakan, saya tanya lagi, Lek, ngapa lah tiap hari itu telat terus? Kayak dengan sendirinya, dengan bahasa yang memang kita dekati, dia akan jujur. Alex itu kalau di kelas itu jujur dia. Saya pernah buatlah harapan dan apa Bu Adis? Harapan dan apa namanya? Ya, itu jadi saya buat. Saya robek kertas, kemudian saya minta tulis. Kemudian saya minta anak-anak tempelkan di papan tulis. Kemudian saya minta siapa yang mau mencoba untuk menyampaikan. Si Alex itu tidak mau dia ngomong, cuma dia ngomong kayak ini, Memeta, aku nih pengen sehat, Memeta. Yuk. Alhamdulillah kalau pengen sehat kan, tapi itu tadi ternyata dia mengakui sendiri bahwasanya dia suka merokok kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya satu PR buat saya. Bagaimana tadi, tapi saya ngomong juga, Alex, Rafa ya saya ngomong. Saya Rafa juga seperti itu. Rafa, Memeta nih sebenarnya pengen ya deketi Rafa, tapi ada ranahnya. Saya tidak berani deketi Rafa terlalu jauh. Walaupun saya tahu masalah Rafa apa, datang kawannya nyeletuk. Rafa, datang nggak kok kemarin ke nikahan siapa bapaknya? Wih, langsung Rafa tuh yang mukanya merah. Saya langsung, tapi saya tahu tipe anak 83, maaf dia nyontok 83 juga. Karena saya tahu 83 itu anaknya memang seperti itu, tapi mereka sudah di situ lah. Kok lagi malah yang memilih, nah itu jadi itu benar-benar sesuatu yang menjadi PR buat saya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau dari Alex tadi, saya tanyakan lagi tahapannya. Kira-kira Alex nak berubah nggak? Karena kita punya tujuan akhir kan, sekolah itu pengen tujuan akhirnya seperti apa? Diomer, tapi balik-balik ke Alex lagi. Maukah dia merubah dirinya? Karena saya tekankan di anak berkali-kali, nah segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Percuma saya ngomong panjang lebar, tapi dari anaknya sendiri tidak mau belajar anak. Kan besok Allah kaget lah, kan masih besok pagi juga belajarlah. Masih besok pagi, akhirnya ujung-ujungnya mereka tidak belajar. Seperti itulah yang kejadian yang memang saya temui di kelas. Jadi sekarang saya sendiri berusaha untuk meyakinkan anak-anak itu bahwasanya apapun tingkah laku mereka, bagaimanapun mereka insya Allah akan menjadi anak baik. Satu lagi saya tekankan di kelas itu, nah kalau dipanggil ke BK jangan takut, pasti ada masalah, pasti ada. Enggak, cobalah rubah mindsetnya ke BK itu untuk mencari solusi. Mudah-mudahan mereka akan ini. Adalah satu anak nyeletuk, Meh, kalau aku Meh, rahasia aku tuh Meh, disimpan enggak Meh? Tenang baik, disimpan, enggak akan bocor. Seperti itu ya Pak Ipane? Iya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Jika ada nanti yang ingin lebih dikuliti lebih dalam lagi, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya dari pemaparan Ibu Adis dan Ibu Meta. Silakan. Mungkin Pak Ipan ada pertanyaan, silakan. Silakan kepada ibu-ibu. Ya, kepada Bapak Ibu Guru mungkin yang kurang paham. Pertanyaannya mungkin ini saya tertarik dengan yang Bu Meta yang punya treatment pada di kelas 83 ya. Mudah-mudahan itu kira-kira Bu,
kita mentreatment anak itu kan harus ada target katanya. Nah, saya pengen tahu misalnya seberapa jauh target Bu Meta terhadap perubahan anak tersebut. Ya, terima kasih. Alex, yang saya lihat yang belum ada perubahan. Nah, itu mungkin Bu Meta, saya ini bertanya begini supaya Bu Meta punya target. Kalau seandainya targetnya sampai sebatas misalnya, sebulannya targetnya ini harus begini. Mungkin ada catatannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Latifah atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya seberapa jauh, saya tidak bisa menyatakan seberapa jauh. Tapi paling tidak sedikit dari saya bahwasanya kalau Alek itu Mbak Latifah, saya paling tidak untuk di awal ini setelah mengikuti CGP, saya itu pengennya dia itu fokus di kelas, tumak nina. Karena kalau saya di kelas itu sampai saya ngomong, Mem, aku nak WC, atau saya sudah masuk, Mem, dia belum ada di tempat. Jadi saya sampai ngomong dengan anak 83 itu, kalian tuh ke WC ngapui sih? Yang cewek nemui bidadara, yang cowok nemui bidadari. Tidak, Mem. Yang satu nyelotok lagi nyawa. Mem, kami tuh Mem, kalau dari WC langsung kadang kantin. Tidak, Mem, bukan cuma ke kantin, Mem. Kemana? Ke koperasi. Oh ya sudah, kalau seperti itu esok-esok kalau ke kantin lagi, Mem tak pinjam ke meteran dengan Pak Yudi. Untuk apa, Mem? Nyuruh kamu ngukur berapa luas SMP Pusri. Jadi keruang, ada ilmu yang kamu dapat. Nah, tapi alhamdulillah, Mem ya. Setelah saya seperti itu, hari Senin saya masuk, mereka sudah rapi, Mem, sudah duduk. Tapi pas hari Rabu, ngulang lagi. Jadi saya keluar, jadi saya turun lagi. Jadi sepertinya memang di kelas 83 ini saya terus berulang tanpa Harus sabar. Bu. Iya, betul. Iya. Saya boleh menambahkan Bu Latifah ya sedikit ya. Ya, jadi mungkin seperti itu, seperti kata Bu Meta, memang